Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan, nama saya Yahya Agung Wibowo, calon guru penggerak angkatan 8, tempat tugas SD Negeri 3 Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Saya dibimbing oleh pengajar praktik Ibu Aminia Kiswardani dan fasilitator Ibu Ulfatul Husna. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, kelas, segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru terdiri dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol guru penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi kontrol guru membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri.
Posisi kontrol guru teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Posisi kontrol guru pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Posisi kontrol guru manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka, kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi, tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitannya materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitannya materi budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Melalui budaya positif yang dijalankan di sekolah, maka akan tercapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Keterkaitannya materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah, maka guru harus memiliki dan menjalankan nilai, peran, serta kompetensi guru penggerak, di mana nilai guru penggerak terdiri dari 1. Berpihak pada murid, 2. Reflektif, 3. Mandiri, 4. Kolaboratif, serta 5. Inovatif. Sedangkan peran guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitannya materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Sebagai salah satu tujuan perubahan dari sebuah visi yang sudah dibuat adalah terwujudnya budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terlaksana apabila visi yang sudah dibuat diturunkan dalam prakasa perubahan dan dilaksanakan untuk menjadi sebuah kebiasaan. Penerapan budaya positif di sekolah akan mendukung terciptanya profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
saya sudah mulai memahami konsep inti dari modul budaya positif yang saya pelajari, di mana materi berhubungan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Semua materi yang sudah dipelajari selanjutnya diaplikasikan di sekolah dan diimbaskan kepada rekan guru, teman sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya adalah saya menjadi terbuka dan sadar bahwa ternyata penghargaan dan hukuman memberikan dampak efek yang tidak baik di masa mendatang. Penghargaan dan hukuman dapat mematikan motivasi intrinsik dari murid. Murid melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang mereka takutkan atau justru mereka harapkan. Dan kesadaran itu akhirnya bukan muncul dari dalam diri mereka, tapi justru dari luar yang sebenarnya justru membunuh motivasi mereka sendiri. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menjadi sadar bahwa posisi kontrol saya selama ini adalah pembuat rasa bersalah, di mana hal ini ternyata akan berdampak yang kurang bagus terhadap perkembangan murid. Sesuai modul ini, saya seharusnya dapat menjadi posisi kontrol manajer yang dapat menyelesaikan masalah, kesalahan murid dengan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya terbiasa menangani murid dengan kasus bullying, di mana saya menggunakan langkah dan tahapan dalam segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Langkah dan tahapan segitiga restitusi antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah sangat antusias sekali dalam menerapkan dan mengaplikasikan budaya positif di sekolah dan berharap dapat mendidik murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik terkait pengalaman dalam penerapan budaya positif adalah murid dalam melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran dirinya, bukan karena takut dihukum ataukah mengharapkan sebuah penghargaan. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol, dari pembuat rasa bersalah menjadi posisi kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol saya sebelum mempelajari modul ini adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Saya merasa sangat bersalah karena ternyata justru menimbulkan perasaan bersalah yang mendalam terhadap murid dan membekas di hati murid. Sesudah mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Saya merasa sangat bersyukur karena mengetahui tentang posisi kontrol yang baik dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Penting dalam penyelesaian masalah dilakukan komunikasi dengan murid untuk menemukan solusi dan tanggung jawab dari murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Pernah, meskipun tidak semua tahapan dapat terlaksana. Sebelum mempelajari modul ini, tahapan segitiga restitusi yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas, yaitu dengan membuat pernyataan terhadap murid, semua orang pernah melakukan kesalahan, dan juga pernyataan, seandainya saya di posisi kamu, saya juga akan melakukan hal yang sama. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari
dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan semua pihak dengan tujuan pembiasaan budaya positif ini dapat terlaksana di sekolah dan di luar sekolah. Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, demikianlah tugas yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia.